إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita memanjatkan dan memuja Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan syukur atas segala macam karunia yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Dan di antara sebagian besar karunia itu, bahkan kalau kita katakan seluruhnya, yang terbaik dari itu semua adalah karunia iman dan karunia Islam. Salawat dan salam kita aturkan bagi Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses mengajarkan kepada kita tentang norma kehidupan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang berbuat baik, beribadah, komitmen dalam istiqamah dan ketaatan, dia akan masuk surga. Bahwa orang-orang yang bengal, membandel, resek, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berisiko bahwa dia akan menuntut kehidupan ini dengan memasuki satu alam yang disebut dengan adzab jahannam. Wal'iyadzubillah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bahwa dalam minggu-minggu ini terus sampai dengan bulan depan, kita sedang dipertontonkan oleh satu ketaatan lain dari umat Islam, yaitu ibadah haji. Dan hari ini, bahkan pekan ini, sudah beberapa kloter masuk ke Al-Hijaz, tanah suci, dan mereka sudah mulai melaksanakan satu jenis ibadah namanya haji tamattu, yang didefinisikan dengan melaksanakan umrah dulu, baru setelah itu bebas dari ihram. Mereka berleha-leha berjalan-jalan, bukan sebagai seorang yang berpakaian ihram. Baru setelah datang musim hajinya, di mana kloter Indonesia yang lain berdatangan setelah beberapa minggu, barulah orang-orang yang melakukan haji tamattu ini menggabungkan umrohnya dengan melaksanakan ibadah. Itulah yang disebut dengan rukun Islam yang kelima, hadirin rahimakumullah. Dan tidak ada rukun Islam dari sekian banyak rukun yang kita pelajari kecuali haji yang diakhiri dengan kalimat istata'a ilaihi sabila, bahwa melaksanakan ibadah haji diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Dan mazhab Syafi'i, mazhab kita di Indonesia ini, mendefinisikan kemampuan tersebut dengan kemampuan finansial dan kemampuan secara fisik, yaitu berbadan sehat dan kuat. Jika kita mampu untuk itu semua, maka sudah jatuh kewajiban bagi setiap orang Islam untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji dalam Islam sebenarnya merupakan warisan yang mulia dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di syariat ibadah haji itu merupakan permohonan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam ketika beliau berdua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat Al-Baqarah untuk meninggikan di atas fondasi yang sudah dibangun dulu sekali sebelum diciptakannya manusia. Di atas permukaan bumi sudah Allah ciptakan fondasi, di mana kemudian di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalam fondasi tersebut ditinggikan. Makanya ayat Al-Quran tidak disebut Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, nggak ada. Tapi isinya dalam surat Al-Baqarah adalah meninggikan bangunan di atas fondasi yang sudah ada. Baca surat Al-Baqarah. Wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ketika Ibrahim meninggikan bangunan di atas fondasi yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribu tahun sebelum diciptakan Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Ibrahim wafat, dilanjutkan dakwah Islam itu oleh anaknya Ismail alaihissalam. Muncullah dari keturunan Ismail ini seorang manusia yang lain pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memastikan bahwa ajaran Muhammad juga di sana ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci yang merupakan warisan Ibrahim alaihissalam. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, beliau menemukan bahwa syariat haji yang begitu indah beberapa ratus tahun silam itu terkotori oleh tangan-tangan Quraisy yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa orang Quraisy di zaman Nabi mereka melaksanakan syariat ini. Mereka mengenal ada syariat namanya ibadah haji. Mengingat bahwa ibadah haji itu di tanah leluhur mereka. Tapi yang jadi masalah syariat yang suci ini yang ditinggalkan oleh Ibrahim ini, dan sebagaimana para ideolog di dunia ini, semakin jauh orang-orang pengikutnya dari ideologisnya, akan semakin mudah orang menyimpang, pergi menjauh dari ajaran sebenarnya. Itulah yang terjadi pada ajaran haji Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW menemukan pada hari-hari pertama beliau diutus bahwa orang-orang menunaikan ibadah haji ini ala jahiliyah. Telanjang bulat sambil tawaf. Tawafnya betul 7 kali tawaf. Tapi dalam keadaan telanjang bulat tidak ada yang berpakaian ihram, laki dan perempuan. Dan yang kedua yang jadi masalah adalah, dan ini PR Nabi SAW untuk membersihkan kembali ibadah Ibrahimiyah ini, yaitu bahwa orang-orang ketika melaungkan, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu ungkapan yang bagus. Tetapi dipelesetkan oleh Quraisy. Apa kata mereka? Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami menjawab panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kata orang Quraisy, iya, kamu memiliki sekutu wahai Allah Rabbul Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang Quraisy ini ketika wukuf di Arafah, sebelum pergi ke Muzdalifah dan melontar jumrah, mereka selalu membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai. Tapi Islam kemudian memberikan teguran keras pada masalah itu. Bukankah Anda bukan hanya menginginkan dan mencita-citakan kebaikan di dunia? Kita menginginkan kebaikan di dunia, tapi jangan lupa ada akhirat menanti kita. Kita menginginkan akhirat juga ada kebaikan di situ. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang Islam yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semua ini sebagai pengikut Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melengkapi doa itu. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita menginginkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, haji di dalam Islam, dia merupakan tempat bertemunya umat Islam dari belahan penjuru dunia. Pertama memang untuk ibadah, tapi secara sejarah Indonesia kita punya cerita yang lebih dari sekedar ibadah. Anda tahu bagaimana setelah Indonesia merdeka, bagaimana para pembesar negeri ini, para proklamator negeri ini
ketika mereka menunaikan ibadah haji. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Bukankah para pembesar negeri ini, para ideolog negeri ini, mereka mencita-citakan sebuah negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote, hijau nyiurnya melambai, penuh dengan laungan takbir di mana-mana. Kata mereka begitu. Tapi kita ingin mencita-citakan negara yang bagaimana ini? Belum ada dalam benak Soekarno saat itu. Belum ada pada otak Agus Salim. Belum ada pada benaknya M. Yamin, Buya Hamka, Natsir. Gak ada. Hadirin rahimakumullah. Tapi kemudian orang-orang ini dari kanan, dari kiri, dari golongan tengah dan belakang, berkumpullah mereka di sela-sela Masjidil Haram. Bertemu itu baca kisah sejarah. Bahwa ternyata kemerdekaan Republik ini dimulai dengan hukuf di Arafah. Bahwa kemerdekaan Republik ini dimulai dari bincang-bincang panjang, diskusi-diskusi dengan malam-malam yang panjang di depan Masjidil Haram. Di saat orang sedang tawaf, capek tawaf duduk, bicara tentang bagaimana Republik yang akan kita bangun. Itu hadirin rahimakumullah. Ternyata kemerdekaan Indonesia punya sahab haji di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling banyak penduduk muslimnya. Otomatis tentu banyak ulamanya. Banyak sekali keilmuan Islam yang ada di negeri ini. Itu ternyata berasal muasal dari tanah Hijaz. Para ulama kita dulu biasanya ceritanya begini. Para ulama kita dulu biasanya menunaikan ibadah haji ini tahun 1800-an, 1900-an. Menunaikan ibadah haji naik kapal laut. Gitu dia berangkat. Biasanya ulama-ulama ini Indonesia ini biasanya disebut dengan ulama Jawi, mau dari Sumatera, mau dari Banjar, mau dari Jawa, sampai ke tanah suci biasanya disebut dengan kaum Jawa. Mereka yang tidak kenal istilah Indonesia waktu itu. Indonesia 1800-an belum ada Sumpah Pemuda. Jadi sampai ke tanah suci, kan tanggung ya, sudah perjalanan lama, 1 bulan lamanya, naik kapal Tampo Mas waktu itu. Sampai ke tanah suci mereka tentunya tidak akan langsung pulang. Mereka akan pulang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun berburu di sana. Itulah Buya Hamka rahimahullah. Itulah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, khatib dan imam resmi Masjidil Haram itu orang Padang dulunya. Sebelum Sudais ini, sebelum Al-Ghamidi dan seterusnya Al-Hudayfi, orang Padang. Ada kita kenal dengan Mahfud At-Tremasi, orang Tremas Jawa Tengah. Ada kita kenal lagi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah, orang Padang juga. Itu semuanya memulai kajian keilmuan mereka dimulai dengan menunaikan ibadah haji. Mereka dah pulang, kemudian bertahun-tahun belajar, kemudian pergi ke Indonesia, menyemarakkan keilmuan Indonesia, mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita hadis Nabi dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek kata hadirin rahimakumullah, haji ini selain ibadah yang merupakan ibadah mahdhah dan pelaksanaan kita dari salah satu dari rukun Islam yang 5, dia punya nilai sejarah, dia punya nilai keilmuan, dia punya nilai dan sumbangsi terhadap kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan haji yang berangkat tahun ini, sebagaimana haji yang berangkat di tahun-tahun yang lalu, menjadi haji yang mabrur. Mereka berangkat dengan kebaikan dan pulang dengan membawa kebaikan juga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat